Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sudah lama saya tidak membuat podcast. Kali ini saya bikin podcast yang agak beda, memasuki area politik ya. Saya akan membahas kali ini tentang ijazah palsu Jokowi dan upaya pemakzulan Gibran. Ya, saya mau disclaimer dulu bahwa saya memang sampai saat ini masih mengakui ya Jokowi maupun Gibran ya. Sampai saat ini ya, boleh dibilang ya saya pembela beliau karena saya mempunyai alasan-alasan untuk itu. Sepanjang apa yang saya yakini itu belum terbukti sebaliknya ya. Saya masih mencari-cari bukti kalau memang ada hal yang secara meyakinkan, misalnya saja korupsi, ternyata Pak Jokowi itu korupsi ya, saya akan jadi anti Jokowi. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan itu. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri yang merupakan rivalnya menyatakan akhir-akhir ini, bukan dulu-dulu waktu jadi anak buahnya Jokowi, bahwa Jokowi dan keluarga tidak korupsi. Kalau dia korupsi akan hancur dia, habis dia. Itu kata-kata Mahfud MD dan saya meyakini itu. Oleh karena itu, para pembenci Jokowi karena tidak menemukan bukti-bukti korupsinya, maka yang dicari adalah ijazah palsu. Karena ini masih terbuka kemungkinannya. Meskipun saya ingin bercerita sedikit, saya juga di HMI Teknik, sebagian besar teman-teman saya sendiri itu anti Jokowi. Saya berusaha mengatakan bahwa jangan kita anti Jokowi hanya karena pengaruh atau hasutan. Boleh kita anti Jokowi, tapi apa buktinya, apa dasarnya gitu. Jangan hanya karena kebencian, karena sesuatu yang tidak rasional dan sebagainya. Tapi karena saya membela Jokowi karena saya melakukan survei juga kecil-kecilan. Saya melihat sendiri bagaimana kebijakan-kebijakan Jokowi itu memang dirasakan oleh rakyat kecil ya, bukan kita ya. Rakyat di desa-desa yang merasakan. Itu yang membedakan saya barangkali sama teman-teman yang lain. Saya alhamdulillah teman-teman di HMI Teknik masih respect dengan saya, sehingga itu tidak menghujat saya, tapi berusaha menarik saya untuk bersama mereka. Misalnya aja mengikutkan saya pada saat Zoom ya, pada saat seminar Zoom yang menampilkan orang-orang yang anti Jokowi. Ya nggak apa-apa, saya ikut aja. Tapi ya saya menyuarakan suara saya sendiri. Misalnya Abdullah Hamahua bilang bahwa Jokowi itu korupsi 95 triliun. Ya saya katakan di forum itu, kalau memang ada buktinya kenapa nggak digugat di KPK gitu. Kenapa kalau gembar-gembar saja? Itu ya. Kemudian soal ijazah palsu. Sebetulnya ini kan Jokowi bilang ini ringan, remeh-temeh. Tapi menurut saya prinsip, kalau Jokowi memang memasukkan, saya tidak respect sama dia. Kalau memang, tapi saya sampai saat ini meyakini dan makin meyakini bahwa itu tidak ada ijazah palsu itu. Nah, saya ingin mengatakan beberapa hal ya. Yang pertama, dari Rismon ya, bilang fontnya kok belum ada tahun segitu font Time New Roman. Tapi Rismon tidak bisa memperlihatkan skripsi yang sama tahunnya dengan Jokowi yang tidak pakai Time New Roman. Mana buktinya? Ternyata ada ahli lain, sudah ada tahun itu sudah ada. Tapi karena yang menyuarakan itu cuma sekali, jadi tidak didengar lagi. Tapi Rismon kan berkali-kali, meskipun sudah dibantah, berkali-kali bilang itu gitu. Fontnya nggak ada itu zaman itu sudah pernah dibantah. Nah, saya kira gampang aja nanti. Makanya saya setuju itu di pengadilan supaya terbuka dan dilihat secara luas ya, bagaimana bukti-bukti itu disampaikan. Kalau memang Rismon bisa membuktikan bahwa itu tidak ada, tentu saja bisa menjajarkan dengan skripsi yang lain ya, yang memang mungkin tidak pakai itu barangkali. Saya sendiri lulusnya sama dengan Jokowi ya. Skripsi saya juga pakai itu juga, sama covernya ya. Tapi di tempat saya skripsinya tulisan tangan.
tapi covernya sama gitu. Kemudian juga teman-temannya Pak Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya rame-rame, sama dengan ijazah Jokowi. Kemudian apa namanya itu, Roy Suryo bilang melihat skripsinya, skripsi Jokowi itu aneh, janggal, nggak ada tanda tangan pembimbingnya di situ. Menurut saya melihat kalau itu terjadi, itu malah jadi asli. Kalau palsu ya pasti lengkap, nah, mau masukkan mau nggak lengkap. Barangkali dulu teledor, belum tanda tangannya belum dimintakan, sudah terlanjur dijadikan memasukkan perpustakaan, kelupaan, bisa aja terjadi. Tapi bahwa Jokowi memang ada skripsinya kan bukan dibuktikan, bukan hanya karena itu. Lihat aja data-datanya, siapa waktu itu, waktu pendadaran atau yudisium itu, siapa pengujinya, ditanya betul nggak ada yudisium. Saya masih ingat waktu saya pendadaran yang menguji itu dosen pembimbing saya sama dosen penguji, 2 orang saya masih ingat. Yang nonton pun saya masih ingat, teman-teman saya yang adik kelas saya yang nonton pendadaran saya masih ingat, bisa ditanya. Di pengadilan nanti saya harapkan nanti Jokowi akan memanggil, meminta saksi-saksi dulu yang ikut pendadaran dia. Kalau itu sudah terjadi kan sudah jelas sekali. Apa namanya, bahwa itu asli, bahwa itu memang melakukan pendadaran, bahwa skripsinya itu memang dipertahankan di presentasi dengan tim penguji ya. Jadi saya sangat senang ini dan sangat berharap mudah-mudahan ini clear di pengadilan, dan mudah-mudahan tidak ada lagi isu-isu itu ya, berhenti, karena ini memang sangat melelahkan ya, sangat merugikan kita semua, dan kerugian itu harus ditanggung oleh Roy Suryo CS ini. Kerugian bangsa ini menjadi tidak fokus akibat tong kosong berbunyi nyaring menurut saya, yang nggak ada isinya tapi itulah yang jadi nyaring bunyinya gitu. Itu saya dukung proses hukum. Dan sekali lagi saya tidak membabi buta membela Jokowi. Kalau terbukti itu palsu, saya akan bersatu sama Roy Suryo untuk mendiskreditkan Jokowi. Tapi cukup itu aja. Toh dia udah nggak presiden, ngapain lagi? Ada kepentingan apa kita harus terus menerus memojokkan dia? Apalagi kalau ada bukti korupsi, saya akan berada di belakang Abdullah Hehaha itu untuk meneruskan itu ke KPK ya, atau ke polisi dan sebagainya. Itu yang pertama soal ijazah palsu Jokowi. Yang kedua soal Gibran ya, pemakzulan Gibran. Saya kira dasarnya ini adalah memang ketidaksukaan, ketidakpercayaan. Gibran itu masih ongok-ongok, dianggapnya seperti itu. Dulu waktu Pilpres kan juga banyak yang menyuarakan itu. Bandingkan Gibran sama Anies kan jauh. Gibran itu masih imusan, belum pengetahuannya jauh dibandingkan Anies Baswedan atau Mahfud MD, jauh. Tapi ketika ada debat kan Gibran bisa membuktikan bahwa dia bisa mempermalukan Mahfud MD. Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaannya. Dan itu clear sekali, jelas sekali. Karena Mahfud MD tidak mengetahui isu-isu terkini soal lingkungan hidupnya. Itu memang satu kelemahan yang harus diakui. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan, saya menghormati, respek dan mengagumi bahkan Anies Baswedan itu. Tapi sebagai seorang ulama ya, sebagai seorang yang punya visi kenegarawanan, visi baik spiritual maupun wawasan ya, wawasannya luar biasa, dia internasional. Tetapi makanya dalam hal ini Islam membedakan antara ulama dan umaro. Umaro itu orang yang menjalankan keseharian, yang di lapangan, yang terus menerus, yang belusuan dalam istilah Pak Jokowi itu, yang mau berlumpur-lumpur, beroli-oli dan sebagainya, yang harus mendengarkan ulama. Ulama dan umaro bisa menyatu dalam diri seseorang seperti Nabi ya. Nabi Muhammad itu mungkin gabungan ulama juga, umaro juga. Tapi di zaman kita sekarang yang serba complicated ini, mungkin kita harus membedakan perannya.
Jadi seperti Cak Nur, dulu orang menyayangkan dia mencalonkan ke presiden karena posisi Cak Nur itu ulama, Brahmana dalam dalam strata Hindu, Brahmana. Dia moral bangsa, ya. Itu yang penting. Apa nama itu, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada para umaro ini supaya jangan korupsi misalnya, supaya kebijakannya seperti ini yang pro rakyat dan sebagainya, karena dia melihat visi yang lebih luas ke depannya. Dan ini yang diterjemahkan secara real oleh umaro. Umaro harus mengakui ulama dan menerjemahkannya dalam bentuk langkah-langkah real. Nah, ini orang dibutuhkan orang seperti Jokowi. Mudah-mudahan juga termasuk Gibran. Nah, saya menasehati Gibran, katakanlah itu, kalau di usik-usik dengan isu-isu seperti itu, tidak usah diladeni dengan serius, tapi lihat apa patah ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Lakukan hal yang terbaik menurut Anda, baik dan benar untuk rakyat ini. Pertama kali yang perlu yakinkan para menteri. Menteri harus, Pak Mas Gibran harus bisa meyakinkan bahwa Anda itu mampu, bahwa Anda itu punya pikiran yang cerdas, bahwa Anda itu bisa menjadi komplement ya bagi Prabowo ya. Terus terang Prabowo barangkali tidak ngerti Gen Z ya, tapi Anda ngerti. Anda ngerti langkah-langkah yang ekonomi digital macam-macam yang merupakan yang diperlukan oleh bangsa ini ke depannya. Tunjukkanlah itu ya, kepada para menteri dan kepada rakyat Indonesia. Langkah-langkah yang jitu yang memang untuk memajukan ekonomi, memajukan kemampuan pemberdayaan rakyat dan sebagainya. Lupakanlah atau jangan ikut terpengaruh. Saya kira rumusnya Pak Jokowi aja, ya, santai, tidak dendam, tidak marah, ya. Jangan salah omong gitu. Lakukan aja, bekerja saja terus. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlaku. Mudah-mudahan Indonesia dalam tahun-tahun depan tidak lagi diricoki dengan hal yang remeh-temeh, tapi kita kembali kepada langkah-langkah besar yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.